Inilah sebuah kisah tentang pengkhianatan yang paling dingin dan kebangkitan yang paling elegan. Di balik dinding rumah mewah yang tampak sempurna, Diva harus menelan pil pahit saat menyadari bahwa suaminya, Vian, telah membagi hati dengan Jehana, sahabat yang selama ini ia anggap sebagai saudara sendiri. Namun, alih-alih hancur dalam tangis yang sia-sia, Diva memilih jalan yang tak terbayangkan. Ia merajut rencana besar dalam diam, membangun imperium bisnis yang megah, dan menyiapkan panggung kehancuran bagi mereka yang telah menginjak-injak ketulusannya. Saat dunia mengira ia telah kalah, Diva justru muncul kembali dengan kekuatan yang mengguncang, membuat sang pengkhianat menyadari bahwa mereka telah membangun kebahagiaan di atas bom waktu yang siap meledak. Akankah Diva memberikan ampunan, atau justru membiarkan mereka tenggelam dalam penyesalan abadi? Kisah inspiratif ini didedikasikan untuk Anda semua yang sedang berjuang menjemput kesuksesan. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, teman-teman semua sedang menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat. Cahaya lampu gantung kristal di ruang makan itu memantulkan kilau yang dingin, sebanding dengan suasana yang menyelimuti meja makan kayu jati yang panjang. Diva duduk dengan punggung tegak. Jemarinya perlahan memainkan pinggiran serbet satin yang terlipat rapi. Di hadapannya, berbagai hidangan lezat yang ia masak dengan sepenuh hati, mulai dari ayam panggang rosemary hingga sup krim jamur kesukaan suaminya, mulai kehilangan uap panasnya, mendingin seiring detak jam dinding yang seolah mengejek kesendiriannya. Malam ini adalah perayaan hari jadi pernikahan mereka yang ke-7. Namun, kursi di ujung meja itu masih kosong melompong. Diva menatap pantulan dirinya di jendela besar. Seorang wanita dengan gaun sutra berwarna navy yang anggun, riasan wajah yang sempurna, namun memiliki sepasang mata yang menyiratkan kehampaan yang mendalam. Selama bertahun-tahun, ia telah memangkas mimpi-mimpinya sebagai desainer muda yang menjanjikan demi menjadi pilar pendukung bagi karir Vian yang kian meroket. Ia adalah definisi istri sempurna yang selalu ada di balik layar, mengurus segala keperluan domestik hingga detail terkecil, hanya untuk mendapatkan sapaan singkat atau kecupan di dahi yang terasa semakin formal dan tanpa rasa. Kesunyian itu akhirnya pecah oleh suara deru mobil di halaman. Diva menarik nafas panjang, mencoba mengukir senyum terbaiknya meski dadanya terasa sesak. Ketika pintu depan terbuka, Vian melangkah masuk dengan langkah gontai. Dasinya sudah longgar dan wajahnya tampak kusam. Tak ada bunga, tak ada pelukan hangat. Bahkan ia nyaris tidak menatap meja makan yang telah dihias sedemikian rupa. Vian hanya bergumam tentang betapa melelahkannya rapat hari ini dan betapa ia ingin segera beristirahat. Diva tertegun. Suaranya tercekat di tenggorokan saat ia hendak mengucapkan selamat. Di bawah pendar lampu yang remang, Diva menyadari sesuatu yang janggal. Ada secercah noda bedak halis di kerah kemeja putih Vian yang bukan berasal dari jenis bedak yang ia gunakan. Keheningan kembali merayap. Kali ini membawa rasa curiga yang mulai tumbuh seperti duri. Membuat Diva menyadari bahwa rumah mewah ini tak lebih dari sebuah kotak cantik yang menyimpan rahasia-rahasia yang mulai membusuk. Duri kecurigaan yang baru saja tertanam itu membuat Diva terjaga sepanjang malam, menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan napas teratur Vian yang seolah tanpa beban. Keesokan harinya, suasana rumah yang dingin berusaha ia cairkan dengan mengundang Jehana, satu-satunya orang yang ia percayai sebagai tempat berbagi keluh kesah. Ketika bel rumah berbunyi, Jehana muncul dengan senyum lebar yang khas, membawa sebuket bunga lili putih yang harumnya memenuhi ruangan. Mereka duduk di beranda belakang, menyesap teh melati sambil membicarakan kenangan masa kuliah yang penuh tawa. Namun ada yang berbeda kali ini. Diva menangkap sorot mata Jehana yang terus-menerus mengamati setiap sudut rumah, seolah sedang menginspeksi miliknya sendiri. Jehana dengan sangat lihai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tampak perhatian, namun terasa seperti sedang menggali informasi tentang kerenggangan hubungan Diva dan Vian. Di tengah obrolan mereka, Jehana secara tidak sengaja menjatuhkan tas kecilnya, membuat isinya berhamburan di atas lantai marmer. Saat membantu memungut barang-barang tersebut, tangan Diva terpaku pada sebuah gantungan kulit-kulit berbentuk inisial huruf F yang sangat identik dengan koleksi terbatas milik Vian. Jantung Diva berdegup kencang,
Namun ia berusaha tetap tenang sambil menyerahkan benda itu kembali kepada sahabatnya. Jehana hanya tertawa kecil, menyebutkan bahwa itu hanyalah barang murah yang ia beli secara spontan karena lucu. Kehadiran Jehana yang biasanya menjadi penyejuk, kini justru mendatangkan aura mencekam yang sulit dijelaskan. Diva menyadari bahwa tawarnya sahabatnya terdengar seperti simfoni yang sumbang di telinganya. Ada sebuah jarak yang sengaja diciptakan, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik polesan bibir merah muda Jehana. Saat matahari mulai terbenam, Diva mengantar Jehana ke pintu depan, menyadari bahwa bayang-bayang di rumah ini bukan lagi sekadar imajinasi, melainkan ancaman nyata yang mulai menampakkan wujudnya secara perlahan namun pasti. Ancaman nyata yang mulai menampakkan wujudnya itu membuat Diva menjadi lebih waspada terhadap setiap detail kecil yang biasanya ia abaikan. Tengah malam berikutnya, saat keheningan menyelimuti kamar utama, ponsel Vian yang diletakkan di atas nakas bergetar singkat, memecah kesunyian dengan pendar cahaya biru yang tajam. Vian yang sudah terlelap pulas, tidak menyadari pergerakan Diva yang perlahan mengulurkan tangan untuk mengambil gawai tersebut. Jantungnya berpacu hebat. Telapak tangannya terasa dingin saat ia melihat sebuah notifikasi pesan dari nomor yang tidak tersimpan di buku telepon. Kalimat yang tertera di layar terkunci itu sangat singkat, namun cukup untuk membuat dunia Diva seolah runtuh seketika. "Terima kasih untuk malam yang indah. Aku merindukanmu lagi." Pesan itu diakhiri dengan emotikon hati yang tampak sangat kontras dengan rasa sakit yang mendera dada Diva saat itu juga. Diva segera meletakkan kembali ponsel tersebut ke tempat semula, berusaha mengatur nafasnya yang mulai memburu agar tidak membangunkan sang suami. Ia beranjak menuju balkon, membiarkan angin malam yang menusuk tulang menyentuh kulitnya. Berharap rasa dingin itu bisa membekukan luka yang mulai menganga. Pikirannya berputar liar, mencoba mencocokkan potongan-potongan teka-teki yang selama ini terserak di hadapannya. Aroma parfum di kemeja, gantungan kunci di tas Jehana, hingga pesan misterius ini membentuk sebuah pola pengkhianatan yang tak terbantahkan. Ia merasa seperti orang asing di dalam istananya sendiri, dikelilingi oleh tembok-tembok bisu yang menyaksikan kehancuran hatinya. Diva menatap langit malam yang kelam tanpa bintang, menyadari bahwa pernikahan yang ia bangun dengan fondasi kesetiaan selama 7 tahun hanyalah sebuah ilusi yang rapuh. Kini, rasa hampa yang dulu hanya berupa kegelisahan samar telah bertransformasi menjadi api tekad yang mulai menyala di sudut jiwanya. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hancur dalam diam. Api tekad yang mulai menyala di sudut jiwanya itu mengubah cara Diva memandang setiap interaksi di dalam rumah, termasuk saat sarapan pagi yang biasanya berlangsung hangat. Pagi ini, ia memperhatikan bagaimana Vian sangat berhati-hati menjaga jarak dengan ponselnya, bahkan membawanya hingga ke dalam kamar mandi. Perubahan rutinitas ini terasa sangat janggal bagi Diva, yang selama ini mengenal suaminya sebagai sosok yang terbuka. Alih-alih berkanya dengan nada menuduh, Diva memilih untuk bersikap jauh lebih tenang dari biasanya. Sebuah ketenangan yang sebenarnya adalah topeng untuk menutupi badai di dalam batinnya. Ia mulai memperhatikan jadwal Vian yang kini diisi dengan agenda pertemuan luar kota yang mendadak, hampir setiap akhir pekan. Diva memutuskan untuk tidak lagi menjadi penonton pasif. Ia mulai mencatat setiap ketidakkonsistenan ucapan suaminya dalam sebuah buku kecil yang ia sembunyikan rapat. Pemicu konflik yang sesungguhnya terjadi ketika Diva menemukan sebuah struk pembayaran dari sebuah butik perhiasan ternama di saku jas Vian yang hendak dikirim ke Penatu. Nilai yang tertera di sana sangat fantastis untuk sebuah kalung berlian yang tidak pernah sampai ke lehernya. Di hari yang sama, Jehana mengunggah sebuah foto di media sosialnya, memamerkan lehernya yang kini dihiasi oleh kalung yang sangat identik dengan deskripsi di struk tersebut, dengan keterangan foto yang menyebutkan tentang hadiah dari seseorang yang spesial. Dada Diva bergemuruh, rasa mual menyergapnya saat menyadari betapa beraninya mereka bermain di belakang punggungnya dengan cara yang begitu vulgar. Alih-alih meledak dalam amarah, Diva justru merasakan perubahan drastis dalam cara pikirnya. Kesedihan yang mendalam perlahan bergeser menjadi perhitungan yang dingin. Ia menyadari bahwa menghadapi pengkhianatan ini memerlukan strategi yang jauh lebih matang daripada sekadar air mata. Rutinitas sebagai istri yang penurut mulai ia tinggalkan, digantikan dengan sosok wanita yang mulai mengatur rencana untuk merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak.
Sosok wanita yang mulai mengatur rencana untuk merebut kembali harga dirinya itu benar-benar diuji ketika sebuah paket mewah tiba di kediaman mereka pada sore yang mendung. Kurir itu menyerahkan kotak beludru berwarna merah marun dengan pita emas yang melingkar cantik, menyatakan bahwa kiriman tersebut harus diterima langsung oleh pemilik rumah. Diva menerimanya dengan tangan yang sedikit bergetar, namun wajahnya tetap sedatar permukaan telaga yang membeku. Tanpa ragu ia membuka kotak itu di ruang tengah, menemukan sebuah gelang emas murni yang berkilau di bawah lampu ruangan. Namun, jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat kartu ucapan kecil yang terselip di balik bantal beludru tersebut. Tulisan tangan yang sangat ia kenali sebagai tulisan Vian terukir di sana. Ditujukan untuk Jehana dengan kalimat-kalimat yang memuji keindahan sang sahabat. Jauh melampaui pujian yang pernah ia terima selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Kejadian ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Vian sudah tidak lagi memiliki rasa hormat pada ikatan suci mereka. Diva tidak berteriak atau melempar barang. Ia justru duduk terdiam di sofa, menatap gelang itu dengan tatapan yang tajam dan analitis. Ia menyadari bahwa paket ini seharusnya dikirim langsung ke alamat Jehana. Namun kesalahan logistik kurir justru menjadi jalan bagi kebenaran untuk bersinar terang. Alih-alih menyembunyikan penemuan itu, Diva meletakkan kembali kartu ucapan tersebut ke dalam kotak dan menatanya dengan sangat rapi di atas meja kerja Vian, seolah-olah ia tidak pernah menyentuhnya. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya akan bersandiwara saat menyadari paket itu telah sampai ke tangan yang salah. Ketegangan di dalam rumah semakin menebal, menciptakan atmosfer yang menyesakan bagi siapapun yang melangkah masuk. Diva mulai memahami bahwa cinta yang selama ini ia agungkan telah berubah menjadi senjata yang digunakan untuk melukainya, dan kini saatnya ia mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan untuk merancang langkah balasan yang tak terduga. Langkah balasan yang tak terduga itu dimulai dengan keputusan Diva untuk mengikuti kemana arah kebohongan Vian akan bermuara. Sore itu, Vian berpamitan dengan tergesa-gesa, mengklaim adanya pertemuan darurat dengan klien penting di pinggiran kota. Diva tidak lagi hanya mengangguk patuh. Ia segera meraih kunci mobil cadangan dan menjaga jarak aman di belakang kendaraan suaminya. Perjalanan itu membawanya ke sebuah kafe tersembunyi dengan arsitektur klasik yang dikelilingi taman rimbun, tempat yang terlalu romantis untuk sekadar membicarakan urusan bisnis. Dari kejauhan, di balik kaca jendela yang sedikit buram, Diva melihat pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harapan di hatinya. Di sana, Vian duduk berhadapan dengan Jehana. Keduanya tenggelam dalam tawa yang begitu lepas, seolah dunia hanya milik mereka berdua, tanpa ada beban dosa yang menghantui. Diva memperhatikan bagaimana Vian menyentuh jemari Jehana dengan kelembutan yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Tidak ada amarah yang meledak di tempat umum, tidak ada drama yang menarik perhatian pengunjung lain. Diva hanya berdiri mematung di dalam mobilnya, merekam setiap detik pengkhianatan itu dengan kamera ponselnya, sebagai bukti yang tak terbantahkan. Ia melihat Jehana menyandarkan kepalanya di bahu Vian, sebuah gestur keintiman yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai sahabat terbaiknya. Rasa perih itu kini berubah menjadi kekosongan yang dingin, membasuh seluruh emosi yang tersisa, hingga yang tertinggal hanyalah kejernihan logika. Diva memutar kemudinya, pergi meninggalkan tempat itu sebelum mereka menyadari keberadaannya. Ia menyadari bahwa menangisi pria yang telah kehilangan integritasnya adalah kesia-siaan yang besar. Di sepanjang jalan pulang, ia mulai menyusun strategi untuk tidak hanya meninggalkan hubungan beracun ini, tetapi juga memastikan dirinya berdiri jauh lebih tinggi dari mereka yang telah meremehkan ketulusannya. Kejernihan logika yang kini memandu setiap langkah Diva membawanya ke sebuah kantor firma hukum dan konsultasi bisnis di sudut kota yang tenang. Tempat ia berharap bisa mengamankan hak-haknya sebelum badai benar-benar pecah. Di sanalah ia bertemu dengan Muklis, seorang pria dengan pembawaan tenang dan tatapan mata yang sangat tajam, seolah mampu membaca situasi tanpa perlu banyak penjelasan. Muklis bukan sekadar konsultan biasa, ia dikenal sebagai sosok yang ahli dalam membedah kasus-kasus pelik dengan kepala dingin. Saat Diva memaparkan seluruh bukti yang ia kumpulkan, mulai dari foto pertemuan di kafe hingga catatan keuangan yang janggal, Muklis mendengarkan dengan saksama, tanpa sekalipun memotong pembicaraan. Kehadiran Muklis memberikan rasa aman yang aneh bagi Diva. Sebuah perasaan dihargai secara intelektual yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan dari suaminya sendiri. Muklis kemudian meletakkan sebuah map biru di atas meja, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh penekanan, bahwa untuk menang,
Diva harus tetap terlihat seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Ia menyarankan Diva untuk mulai memisahkan aset pribadinya dan menghidupkan kembali impian bisnis desain yang dulu terbengkalai. Penyelidikan diam-diam ini pun meluas. Muklis membantu Diva menelusuri aliran dana perusahaan Vian yang ternyata banyak digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah Jehana. Setiap informasi baru yang terungkap terasa seperti sembilu, namun Diva tidak lagi membiarkan air mata jatuh. Ia belajar dari Muklis bahwa emosi adalah kelemahan dalam sebuah pertempuran, dan strategi adalah kunci kemenangan. Di ruang kantor yang minimalis itu, Diva tidak hanya menemukan seorang konsultan, tetapi juga mentor yang membangkitkan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ia mulai menyusun rencana jangka panjang, mengubah peran dari seorang korban yang tersakiti menjadi pemain papan atas yang sedang mengatur langkah sekakmat bagi lawan-lawannya. Pemain papan atas itu kini harus kembali ke panggung sandiwara yang melelahkan di dalam rumahnya sendiri. Ujian terberat datang ketika Jehana berkunjung dengan dalih membawakan kudapan sore. Namun perilaku sang sahabat kini terasa jauh lebih provokatif. Dengan senyum yang dibuat sealami mungkin, Jehana mulai memuji parfum baru yang ia gunakan. Aroma maskulin yang sangat identik dengan aroma yang tertinggal di jas Vian beberapa hari lalu. Diva memperhatikan bagaimana Jehana sengaja memperbaiki posisi duduknya, agar gelang emas hadiah dari Vian terpapar jelas oleh cahaya lampu ruang tamu. Alih-alih merasa terpukul, Diva justru menyajikan teh dengan gerakan yang sangat anggun. Menatap Jehana tepat di matanya dengan ketenangan yang mulai membuat sahabatnya itu merasa gelisah. Topeng keramahan yang dikenakan Jehana perlahan mulai retak saat Diva secara halus menyinggung tentang rencana ekspansi bisnisnya di masa depan. Jehana, yang selama ini merasa lebih unggul karena berhasil mencuri perhatian Vian, tampak terkejut mendengar bahwa Diva tidak lagi hanya berdiam diri di rumah. Ketegangan yang tidak terucapkan memenuhi udara, menciptakan suasana yang mencekam di antara dua wanita yang dulu sangat dekat ini. Diva melihat keraguan sesaat di mata Jehana, sebuah tanda bahwa posisinya sebagai pemenang mulai goyah oleh kepercayaan diri Diva yang baru. Di sisi lain, Vian nambah pudan kerja tanpa kikuk melihat interaksi tersebut, terjebak di antara dua wanita yang memiliki kendali atas hidupnya dengan cara yang berbeda. Diva menyadari bahwa saat ini ia sedang berada di posisi yang menguntungkan. Ia mengetahui segala rahasia mereka, sementara mereka sama sekali tidak menyadari badai yang sedang ia siapkan. Malam itu, setelah Jehana pulang, Diva menutup pintu rumah dengan perlahan, merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia bukan lagi wanita yang bisa dihancurkan dengan pengkhianatan kecil, melainkan seorang pengatur strategi yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan semua bidak catur di hadapannya. Seorang pengatur strategi yang sedang menunggu waktu yang tepat itu kembali menemui Muklis di sebuah perpustakaan kota yang sepi untuk melaporkan perkembangan situasinya. Di antara barisan buku-buku tua yang menebarkan aroma kertas yang khas, Muklis memberikan sebuah nasihat kunci yang mengguncang perspektif Diva. Ia menegaskan bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada seberapa hancur Vian dan Jehana nantinya, melainkan pada seberapa tinggi Diva mampu melesat meninggalkan mereka. Muklis menekankan bahwa jika fokus Diva hanya pada balas dendam, maka jiwanya akan tetap terikat pada masa lalu yang beracun tersebut. Visi hidup Diva harus diubah total. Ia tidak boleh lagi membangun narasi sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang perintis yang sedang menjemput takdir kesuksesannya sendiri. Kalimat-kalimat Muklis meresap ke dalam sanubari Diva, membakar sisa-sisa keraguan yang sempat menghambat langkahnya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk mengamati gerak-gerik lawan, hingga lupa memperhatikan potensi besar yang tertidur di dalam dirinya. Di bawah bimbingan Muklis, Diva mulai mempelajari strategi pasar, manajemen risiko, dan cara membangun jaringan relasi yang solid tanpa membawa nama besar suaminya. Pertemuan-pertemuan rahasia ini menjadi inkubator bagi lahirnya identitas baru Diva sebagai calon pengusaha yang tangguh. Muklis juga mengingatkan agar Diva tetap menjaga kewaspadaan tingkat tinggi, karena emosi Vian yang tidak stabil bisa menjadi penghalang saat rencana ini mulai masuk ke tahap eksekusi. Diva meninggalkan perpustakaan itu dengan kepala tegak dan binar mata yang berbeda. Ia mulai menyusun jadwal latihan kebugaran, memperbarui gaya berpakaiannya menjadi lebih profesional, dan mendaftarkan kursus bisnis internasional secara daring.
Setiap malam saat Vian mengira istrinya sedang tertidur lelap, Diva sebenarnya sedang mengasah kemampuan manajerialnya di balik layar komputer yang cahayanya diredupkan. Ia bukan lagi sekadar bayang-bayang di rumah mewah itu, melainkan sebuah kekuatan baru yang sedang bersiap untuk mengguncang dunia yang selama ini menganggapnya lemah. Sebuah kekuatan baru yang sedang bersiap untuk mengguncang dunia itu akhirnya mengambil langkah konkret dengan mendatangi bank swasta tempat ia menyimpan seluruh aset warisan dari mendiang ayahnya. Selama 7 tahun, Diva membiarkan dana tersebut mengendap, hampir terlupakan, karena ia terlalu sibuk mengelola keuangan rumah tangga yang bersumber dari Vian. Namun pagi itu, dengan setelan blazer berwarna emerald yang tajam, ia menandatangani berkas pencairan aset tanpa keraguan sedikitpun. Keputusan besar ini adalah pernyataan kemerdekaannya. Ia tidak lagi ingin menggantungkan napas finansialnya pada pria yang telah membagi kasih dengan wanita lain. Muklis yang setia mendampingi di balik layar telah menyiapkan skema investasi yang aman agar dana tersebut bisa langsung dialirkan untuk membangun fondasi bisnis fashion impiannya. Diva mulai merancang sketsa-sketsa pakaian pertamanya di sebuah studio kecil yang ia sewa secara rahasia di pinggiran kota. Setiap goresan pensil di atas kertas gambar adalah bentuk pelepasan rasa sakit yang ia transformasikan menjadi karya seni yang elegan namun berani. Ia memilih material kain yang kokoh namun lembut, mencerminkan karakter wanita yang tahan banting meski hatinya pernah teriris. Sementara itu, di rumah, ia tetap memainkan perannya sebagai istri yang pendiam, meski sebenarnya ia sedang menghitung undur hari-hari menuju kebebasan. Ia menyadari bahwa Vian mulai curiga dengan perubahan auranya yang kini tampak lebih mandiri dan tak lagi banyak bertanya tentang jam pulang kantornya. Momen penentuan tiba ketika Diva secara resmi mendaftarkan merek dagangnya dengan nama Diva V. Nama itu adalah simbol kemenangannya atas masa lalu. Ia mulai menghubungi pengrajin lokal dan penjahit berbakat yang pernah ia kenal dulu, membangun relasi baru yang murni didasarkan pada profesionalisme. Diva tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah, namun rasa percaya diri yang kembali pulih memberinya energi yang tak terbatas. Di tengah kesibukan yang menyita waktu dan pikiran, Diva merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia kini bukan lagi wanita yang menunggu di meja makan yang dingin, melainkan seorang arsitek masa depan yang sedang membangun istananya sendiri, bata demi bata, dengan kekuatan tangannya sendiri. Seorang arsitek masa depan yang sedang membangun istananya sendiri itu akhirnya tiba pada hari yang paling dinanti, sebuah perjamuan mewah untuk merayakan ulang tahun Jehana. Gedung pertemuan yang dihias dengan ornamen emas dan bunga-bunga impor itu menjadi saksi bisu kehadiran Diva yang memukau, mengenakan gaun rancangan orisinalnya sendiri yang menonjolkan kewibawaan seorang pemimpin. Vian, yang berdiri di samping Jehana sebagai sponsor utama acara tersebut, tampak mematung saat melihat istrinya melangkah masuk dengan kepercayaan diri yang melampaui siapapun di ruangan itu. Tidak ada gurat kesedihan atau kemarahan di wajah Diva, yang ada hanyalah senyum tipis yang penuh teka-teki, membuat Jehana merasa gelisah di balik gaun mahalnya yang sebenarnya dibeli dengan uang hasil jerih payah Diva yang selama ini disalahgunakan Vian. Suasana pesta yang meriah mendadak hening ketika Diva melangkah menuju panggung utama, memegang sebuah mikrofon dengan tangan yang sangat tenang. Ia tidak datang untuk membuat keributan, melainkan untuk memberikan sebuah hadiah yang tak akan pernah dilupakan oleh kedua orang di hadapannya. Di layar besar yang seharusnya menampilkan foto-foto kenangan Jehana, tiba-tiba muncul dokumen-dokumen legal, surat gugatan cerai, bukti transfer ilegal dari rekening perusahaan Vian ke rekening pribadi Jehana, hingga foto-foto pertemuan rahasia mereka yang selama ini Diva simpan rapat. Tamu-tamu undangan berbisik riuh, menciptakan gelombang kejut yang meruntuhkan martabat Vian seketika. Diva menatap Vian dan Jehana secara bergantian, lalu meletakkan amplop hitam berisi berkas asli di atas podium. Ia menyatakan secara terbuka bahwa mulai detik ini, ia tidak lagi memiliki kaitan apapun dengan pengkhianatan yang mereka bangun. Konfrontasi ini dilakukan tanpa satupun kata kasar, namun setiap kalimat yang keluar dari bibir Diva terasa seperti dentuman yang menghancurkan pondasi kebohongan mereka. Dengan langkah anggun yang tetap tegak, Diva meninggalkan ruangan pesta tersebut, membiarkan Vian dan Jehana tenggelam dalam kehancuran reputasi yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, Diva resmi menutup buku masa lalunya,
dan bersiap menyambut fajar baru sebagai wanita yang merdeka. Malam itu, Diva resmi menutup buku masa lalunya dan bersiap menyambut fajar baru sebagai wanita yang merdeka, meninggalkan kekacauan di aula pesta yang kini terasa seperti panggung sandiwara yang runtuh. Dampak dari pengungkapan berani itu segera menjalar seperti api yang membakar seluruh sendi kehidupan Vian dalam hitungan jam. Reputasi yang selama ini dibanggakan Vian sebagai pengusaha teladan hancur berkeping-keping di hadapan rekan bisnis dan pemegang saham yang hadir di sana. Keesokan paginya, kantor Vian dipenuhi oleh desakan para investor yang mulai menarik modal mereka, khawatir bahwa skandal moral dan indikasi penyalahgunaan dana perusahaan akan menyeret bisnis mereka ke dalam jurang kebangkrutan. Tanpa dukungan jaringan keluarga besar Diva yang selama ini menjadi jaring pengaman, Vian menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang nahkoda tanpa kompas di tengah badai besar. Di sisi lain, Jehana yang semula merasa menjadi pemenang, kini berbalik arah dengan sangat cepat. Saat menyadari bahwa Vian bukan lagi sumber kemewahan, melainkan beban yang akan menghancurkan citra sosialnya, Jehana memilih untuk menghilang dan memutuskan komunikasi, meninggalkan Vian sendirian menghadapi tumpukan tuntutan hukum. Vian terduduk di ruang kerjanya yang luas, namun terasa mencekam, menatap meja yang kini penuh dengan surat peringatan dan tagihan yang tak terbayar. Kehilangan Diva bukan hanya berarti kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan otak di balik setiap strategi sukses yang pernah ia capai. Keheningan di kantornya kini terasa menyiksa, mengingatkannya pada setiap pengabaian yang pernah ia berikan pada ketulusan Diva. Sementara itu, Diva sedang berada di kantor barunya bersama Muklis, mengamati pergerakan pasar dengan ketenangan seorang profesional sejati. Ia tidak merasa puas atas kehancuran Vian, namun ia merasa lega karena keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu ia kotori dengan kebencian. Fokusnya kini sepenuhnya tercurah pada peluncuran koleksi perdana Divavi, yang mulai menarik perhatian para kritikus mode internasional. Ia menyadari bahwa badai yang membersihkan hidupnya kemarin telah menyisakan lahan subur bagi impian-impian baru untuk tumbuh lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa badai yang membersihkan hidupnya kemarin telah menyisakan lahan subur bagi impian-impian baru untuk tumbuh lebih kuat. Sementara bagi Vian, badai tersebut justru menumbangkan pohon kekuasaan yang selama ini ia anggap abadi. Kekosongan kursi di ruang rapat direksi menjadi pemandangan harian yang menyiksa, karena satu persatu mitra strategis memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak. Vian berusaha menghubungi Jehana untuk mencari sandaran emosional, namun yang ia dapati hanyalah nada sibuk dan pemblokiran di semua akses komunikasi. Pengkhianatan Jehana yang datang di saat titik terendahnya terasa jauh lebih pahit daripada kehilangan harta bendanya. Ia kini merasakan sendiri perihnya ditinggalkan oleh seseorang yang paling dipercayai, sebuah karma yang datang tanpa mengetuk pintu. Kesulitan Vian semakin memuncak ketika audit internal perusahaan menemukan adanya selisih dana yang sangat besar, yang secara sistematis dialirkan ke rekening-rekening yang berafiliasi dengan kebutuhan pribadi Jehana. Tanpa kehadiran Diva yang biasanya sangat teliti merapikan administrasi dan laporan pajaknya, Vian terjebak dalam labirin birokrasi yang mengancam sanksi pidana. Ia mulai meratapi kebodohannya karena telah menukar permata yang tulus dengan kerikil yang hanya berkilau di saat matahari terbit. Setiap sudut apartemen barunya yang sempit terasa pengap oleh bayang-bayang penyesalan, mengingatkannya pada kenyamanan rumah mewah yang dulu ia sia-siakan demi sebuah kesenangan sesaat yang semu. Di tempat lain, Muklis membawakan berita besar untuk Diva. Koleksi perdana mereka laku keras di pasar digital, bahkan sebelum acara peluncuran fisik dimulai. Diva menerima kabar itu dengan senyum yang matang, bukan lagi senyum istri yang butuh pengakuan, melainkan senyum seorang pemimpin yang berdaulat. Ia melihat nama Vian di daftar berita ekonomi sebagai sosok yang sedang berada di ambang kebangkrutan, namun Diva memilih untuk segera menutup tab berita tersebut. Baginya, Vian hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai didefinisikan. Fokus Diva kini adalah memperluas jangkauan produksinya dan memberikan kesempatan kerja bagi wanita-wanita lain yang juga sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Mengubah luka mereka menjadi karya yang memiliki nilai jual tinggi. Fokus Diva kini adalah memperluas jangkauan produksinya dan memberikan kesempatan kerja bagi wanita-wanita lain yang juga sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Sebuah misi yang membuatnya harus menghadiri pameran industri kreatif bergengsi di pusat kota.
Di sela-sela acara tersebut, sosok yang sudah lama ia hindari muncul di lobi hotel dengan penampilan yang sangat kontras dari masa kejayaannya. Vian berdiri di sana dengan bahu yang merosot dan pakaian yang tidak lagi serapi dulu, menatap Diva dengan sorot mata penuh permohonan yang menyedihkan. Tanpa malu, pria itu mendekat dan mencoba menggenggam tangan Diva, merangkai kata-kata maaf yang terdengar sangat basi tentang betapa ia telah tersesat, dan betapa ia menyadari bahwa Jehana hanyalah benalu yang menghancurkan hidupnya. Vian memohon kesempatan kedua, menjanjikan bahwa ia akan memperbaiki segalanya jika Diva bersedia membantunya memulihkan nama baik dan posisi bisnisnya yang hampir karam. Namun, Diva tidak lagi memiliki ruang untuk rasa iba yang salah tempat. Ia menarik tangannya dengan gerakan yang sangat sopan namun tegas, menciptakan jarak yang tak tertembus. Ia menatap Vian bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketenangan seorang asing yang melihat sebuah reruntuhan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Diva menegaskan bahwa pengampunan secara pribadi mungkin sudah ia berikan demi ketenangan batinnya sendiri. Namun kepercayaan yang telah dihancurkan secara sistematis tidak akan pernah bisa dibangun kembali di atas puing-puing pengkhianatan. Ia mengingatkan Vian bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan saat ini Vian sedang menjalani konsekuensi dari kesombongan yang ia tanam sendiri. Muklis kemudian muncul dari balik pintu aula, berdiri di samping Diva sebagai pelindung yang memberikan rasa aman tanpa perlu bersuara. Melihat kehadiran Muklis yang begitu berwibawa, Vian menyadari bahwa tempatnya di samping Diva telah benar-benar terhapus oleh waktu dan keadaan. Diva berlalu pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Vian yang terpaku di tengah keramaian, menyadari bahwa pintu yang dulu selalu terbuka lebar untuknya, kini telah terkunci selamanya oleh kunci yang ia buang sendiri. Perjalanan Diva menuju puncak kesuksesan kini tidak lagi terhambat oleh beban masa lalu, karena ia telah berhasil memutus rantai keterikatan emosional yang selama ini menghalangi langkah kakinya. Perjalanan Diva menuju puncak kesuksesan kini tidak lagi terhambat oleh beban masa lalu, karena ia telah berhasil memutus rantai keterikatan emosional yang selama ini menghalangi langkah kakinya. Menuju kebebasan sejati. Untuk merayakan kemandirian tersebut, sekaligus memperluas jangkauan pasarnya, Diva memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis ke sebuah kota pesisir yang terkenal dengan kerajinan tekstil alaminya. Di sana, ia tidak hanya berburu material berkualitas untuk koleksi terbarunya, tetapi juga mencari ruang untuk bernafas dari hiruk-pikuk drama yang sempat menguras energinya. Muklis mendukung penuh langkah ini, menyediakan jaringan penghubung dengan para pengrajin lokal yang memiliki integritas tinggi, senada dengan prinsip baru yang kini dipegang teguh oleh Diva dalam menjalankan roda usahanya. Di kota yang tenang itu, Diva menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di balik gemerlap kemewahan yang semu. Ia menghabiskan waktu dengan berinteraksi langsung bersama para ibu penenun, belajar menghargai setiap proses yang lambat namun bermakna, sebuah kontras yang tajam dari ambisi buta yang dulu ia saksikan dalam dunia Vian. Transformasi fisik dan mentalnya semakin nyata. Wajahnya kini memancarkan aura kebahagiaan yang otentik, bukan sekadar polesan kosmetik mahal. Ia mulai menyusun konsep pemberdayaan masyarakat yang akan ia integrasikan ke dalam brand miliknya, membuktikan bahwa kesuksesan seorang wanita bukan hanya tentang angka di rekening bank, melainkan tentang seberapa banyak manfaat yang bisa ia bagikan kepada sesama. Selama di sana, Diva juga menyadari bahwa Muklis sering mengirimkan pesan-pesan singkat yang bukan lagi sekadar urusan kontrak atau logistik, melainkan perhatian tulus tentang kesehatannya dan bagaimana ia menikmati hari-harinya. Ada getaran baru yang mulai tumbuh di hatinya. Sebuah rasa yang jauh lebih sehat dan dewasa daripada obsesi cinta masa mudanya yang penuh luka. Diva kini berdiri di tepi pantai saat matahari terbenam, menatap ufuk dengan penuh optimisme. Ia merasa telah benar-benar kembali sebagai wanita yang utuh, yang tidak lagi butuh pengakuan dari pria yang salah untuk merasa berharga di mata dunia. Diva kini berdiri di tepi pantai saat matahari terbenam, menatap ufuk dengan penuh optimisme. Menyadari bahwa ketenangan batin yang ia temukan adalah modal utama untuk menaklukkan panggung yang lebih besar. Tak butuh waktu lama bagi dunia internasional untuk melirik keunikan desain Diva V yang memadukan keanggunan modern dengan sentuhan etnik pengrajin pesisir. Sebuah undangan eksklusif dari pekan mode bergengsi di Paris mendarat di mejanya, menjadi pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang ia bangun dari nol.
Diva tidak menyangka bahwa keberaniannya untuk meninggalkan kehidupan yang beracun akan membawanya terbang melintasi benua, berdiri sejajar dengan desainer papan atas dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari balik layar televisi. Kesuksesan ini melesat bak meteor, membawa nama Diva menjadi perbincangan hangat di majalah-majalah bisnis dan gaya hidup sebagai ikon kebangkitan wanita. Ia bukan lagi sekadar nama di balik kesuksesan seorang pria, melainkan pusat gravitasi bagi industri fashion yang menjunjung tinggi etika dan pemberdayaan. Puncaknya, Diva dianugerahi penghargaan Entrepreneur of the Year dalam sebuah gala megah yang dihadiri oleh para pemimpin industri global. Saat namanya dipanggil untuk naik ke atas panggung, suasana menjadi hening. Semua mata terpaku pada sosok wanita yang berjalan dengan keanggunan luar biasa, mengenakan mahakarya buatannya sendiri yang melambangkan kekuatan dan kelembutan sekaligus. Di antara tepuk tangan yang meriah, Diva menangkap sorot mata Muklis yang bangga di kursi barisan depan. Tatapan itu bukan sekadar dukungan profesional, melainkan sebuah pengakuan tulus terhadap perjalanan panjang seorang wanita yang pernah dihancurkan, namun memilih untuk bangkit lebih kuat. Dalam pidato singkatnya, Diva tidak menyinggung satupun rasa sakit atau pengkhianatan masa lalu. Ia berbicara tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang pentingnya memiliki keberanian untuk mendefinisikan ulang arti sukses menurut diri sendiri. Malam itu, Diva membuktikan pada dunia bahwa sebuah akhir yang menyakitkan hanyalah awal dari sebuah kejayaan yang tak terbatas bagi mereka yang berani melangkah maju. Malam itu, Diva membuktikan pada dunia bahwa sebuah akhir yang menyakitkan hanyalah awal dari sebuah kejayaan yang tak terbatas, namun gemerlap lampu Paris tidak membuatnya lupa akan tanggung jawab moral yang masih tersisa di tanah air. Sekembalinya dari panggung internasional, ia dihadapkan pada kenyataan pahit mengenai kondisi Vian yang kini telah kehilangan segalanya. Bisnis pria itu benar-benar runtuh, dan ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota setelah seluruh asetnya disita untuk menutupi utang perusahaan. Diva menerima kabar bahwa Vian sedang berjuang menghadapi tuntutan hukum terakhir yang berkaitan dengan keteledoran administratif masa lalu. Sebuah masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan jika ada seseorang yang memahami alur dokumen lama mereka. Alih-alih membiarkan kebencian menang, Diva memilih untuk menyelesaikan babak ini dengan kemuliaan hati. Ia mengutus Muklis untuk memberikan bantuan hukum secara profesional kepada Vian, memastikan bahwa mantan suaminya itu mendapatkan pembelaan yang adil tanpa harus mendekam di balik jeruji besi. Pertemuan terakhir mereka terjadi di sebuah ruang mediasi yang dingin. Vian tampak sangat rapuh, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini adalah satu-satunya orang yang masih memiliki rasa kemanusiaan untuk membantunya. Diva tidak mengucapkan banyak kata. Ia hanya meletakkan berkas penyelesaian administrasi di atas meja, memberikan Vian kesempatan untuk menata kembali hidupnya dari titik nol sebagai orang biasa. Setelah urusan tersebut tuntas, Diva keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah-olah beban terakhir yang mengikat kakinya telah terlepas sepenuhnya. Ia melihat Jahana di kejauhan, yang kini tampak kusam dan berusaha menghindari kontak mata, terjebak dalam kehidupan yang penuh kepura-puraan tanpa sandaran finansial lagi. Diva tidak merasa menang atas penderitaan mereka, melainkan merasa bersyukur atas pertumbuhan jiwanya sendiri. Ia telah berhasil melewati ujian tersulit, membantu orang yang pernah melukainya, tanpa harus kembali masuk ke dalam lingkaran kehidupannya. Babak resolusi ini berakhir dengan Diva yang berdiri di depan kantor pusat barunya, siap melangkah menuju fase penutup yang penuh dengan kedamaian dan pelajaran berharga. Babak resolusi ini berakhir dengan Diva yang berdiri di depan kantor pusat barunya, menatap papan nama perusahaan yang berkilau di bawah sinar matahari pagi, sebagai simbol kemenangan atas badai yang telah berlalu. Memasuki fase baru dalam hidupnya, Diva menyadari bahwa kesuksesan finansial dan pengakuan global hanyalah bonus dari perjalanan spiritual yang jauh lebih mendalam. Ia mulai menerapkan budaya kerja yang unik di perusahaannya, di mana setiap karyawan diberikan ruang untuk bertumbuh secara personal, bukan sekedar menjadi roda penggerak bisnis. Diva sering menghabiskan waktu di ruang kreatif, duduk bersama para desainer muda untuk berbagi filosofi bahwa setiap helai benang yang mereka jahit harus membawa pesan tentang ketangguhan dan harga diri wanita. Kehidupan pribadinya pun mulai diwarnai dengan harmoni yang tulus. Hubungannya dengan Muklis kini telah melampaui batas profesionalisme. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan berdiskusi tentang literatur
atau sekedar menikmati keheningan di taman kota. Muklis menjadi cermin bagi Diva untuk melihat sisi dirinya yang lebih lembut, membuktikan bahwa menjadi wanita mandiri tidak berarti harus menutup diri dari kehadiran kasih sayang yang sehat. Mereka membangun relasi yang didasarkan pada visi yang setara, tanpa ada dominasi atau rasa takut akan pengkhianatan. Diva merasa inilah pertama kalinya ia benar-benar bernafas tanpa ada sesak yang menghimpit dada. Sebuah kebebasan yang ia dapatkan setelah melalui proses penyucian diri yang panjang. Pelajaran terbesar yang ia petik adalah bahwa pengampunan bukan berarti membiarkan orang lain kembali melukai kita, melainkan cara kita melepaskan racun dari dalam hati agar bisa terus melangkah maju. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan rasa pahit saat mendengar kabar tentang kesulitan Vian atau hilangnya pengaruh Jehana di lingkungan sosial. Baginya, mereka adalah guru-guru kehidupan yang paling keras, yang tanpa sadar telah mendorongnya untuk keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi raksasa di dalam dirinya. Diva kini menjalani hari-harinya dengan rasa syukur yang melimpah, menyadari bahwa setiap luka yang pernah menganga kini telah berubah menjadi mutiara pengalaman yang sangat berharga. Diva kini menjalani hari-harinya dengan rasa syukur yang melimpah, hingga suatu sore ia berdiri di depan ribuan pasang mata dalam sebuah forum pemberdayaan wanita nasional sebagai pembicara utama. Ruangan aula besar itu hening saat ia mulai berkisah, bukan tentang detail pengkhianatan yang pernah menghancurkannya, melainkan tentang bagaimana ia membangun kembali jembatan relasi yang hancur menjadi jalan raya menuju kesuksesan. Ia menekankan bahwa musuh terbesar dalam sebuah kegagalan bukanlah orang yang menyakiti kita, melainkan rasa putus asa yang membuat kita berhenti mencintai diri sendiri. Suaranya yang tenang, namun bertenaga bergema ke seluruh penjuru ruangan, memberikan harapan bagi banyak wanita yang mungkin saat ini sedang berada di titik terendah mereka. Diva menegaskan bahwa keberhasilan sejati adalah saat kita mampu menatap masa depan tanpa ada lagi dendam yang menyertai setiap embusan napas. Di akhir pidatonya, sebuah kejutan manis telah menanti di balik panggung yang riuh dengan tepuk tangan berdiri. Muklis melangkah mendekat, memberikan sebuah buket bunga mawar putih yang melambangkan ketulusan dan awal yang baru. Di hadapan beberapa rekan terdekat, Muklis mengungkapkan bahwa kekagumannya pada Diva bukan lagi sekadar kekaguman seorang mitra bisnis terhadap CEO yang hebat, melainkan rasa hormat seorang pria kepada wanita yang telah berhasil menaklukkan dunianya sendiri. Diva menerima bunga itu dengan binar mata yang jernih, menyadari bahwa hubungan barunya dengan Muklis adalah bentuk apresiasi semesta atas kesabarannya selama ini. Mereka tidak lagi berbicara tentang kontrak atau persaingan pasar, melainkan tentang rencana masa depan yang dibangun di atas pondasi kejujuran dan dukungan timbal balik yang setara. Malam itu, di bawah pendar lampu kota yang hangat, Diva menyadari bahwa ia telah benar-benar kembali. Ia bukan lagi wanita yang didefinisikan oleh kegagalan rumah tangga, melainkan sosok yang memberikan cahaya bagi orang lain. Dengan tangan yang menggandeng erat jemari Muklis, ia melangkah keluar dari gedung tersebut, siap menghadapi episode terakhir dalam hidupnya dengan kepala tegak. Ia telah membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kemenangan materi, melainkan tentang keberanian untuk mencintai kembali setelah hati pernah hancur berkeping-keping. Ia telah membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kemenangan materi, melainkan tentang keberanian untuk mencintai kembali setelah hati pernah hancur berkeping-keping. Sebuah keyakinan yang membawanya kembali ke rumah lamanya untuk terakhir kalinya, sebelum bangunan itu berpindah tangan. Diva berdiri di depan gerbang besar yang dulu terasa seperti penjara berlapis emas, menatap taman yang kini mulai ditumbuhi ilalang karena tak lagi terawat. Di tempat ini, ia pernah kehilangan jati dirinya, namun di tempat ini pula, ia menemukan kekuatan untuk lahir kembali. Ia meletakkan seikat bunga di depan pintu utama, bukan sebagai tanda duka, melainkan sebagai simbol penghormatan kepada sosok Diva yang lama, yang pernah bertahan dalam diam sebelum akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan segala beban dan terbang tinggi menuju cakrawala baru. Diva menyadari bahwa pengkhianatan Vian dan Jehana bukanlah akhir dari dunianya,
melainkan sebuah katalisator yang memaksa permata di dalam dirinya untuk bersinar melalui tekanan yang hebat. Pesan moral yang ia bawa kini menjadi warisan bagi setiap wanita yang ia temui, bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh kesetiaan orang lain, melainkan oleh seberapa besar kita menghargai nilai yang kita miliki di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Kehidupan tidak selalu menjanjikan pelangi setelah badai, namun kehidupan menjanjikan bahwa kita akan menjadi pelaut yang lebih tangguh jika kita berani memegang kemudi nasib kita sendiri. Diva tersenyum lebar saat ia membalikkan badan, meninggalkan bayangan masa lalu yang kini telah memudar sepenuhnya ditelan cahaya mentari yang cerah. Cerita ini berakhir dengan pemandangan Diva yang berdiri di balkon kantor pusat Diva V yang menjulang tinggi, menatap kesibukan kota dengan penuh kedamaian. Di sampingnya, Muklis berdiri dengan tatapan yang senantiasa mendukung, menjadi bukti bahwa setelah kegelapan yang paling pekat, fajar akan selalu datang membawa cinta yang lebih sehat dan tulus. Diva telah berhasil membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan tetap memiliki hati yang luas untuk memaafkan. Ia kini bukan sekadar wanita sukses, ia adalah simbol kemenangan jiwa atas segala keterpurukan, sebuah gema langkah yang akan terus menginspirasi banyak hati untuk tidak pernah menyerah pada keadaan, karena di balik setiap keruntuhan, selalu ada peluang untuk membangun istana yang lebih megah dan abadi.